Saya kasih contoh tadi masalah minum racun itu. Siapa bilang tafsirannya Kristen adalah semua pendeta minum racun tidak apa-apa? Ini tafsiran konyol. Kristen tidak tafsir seperti itu. Dan Yesus memberikan firman-Nya itu, maksudnya tidak begitu. Yesus yang kami percaya bukan Yesus yang irasional. Suruh pengikutnya minum racun. Maka kalau baca itu kan lihat konteks. Lihat konteksnya seperti apa, kan begitu. Yesus memberikan perintah itu apa konteksnya? Ini salah satu debat pendeta yang lama, ingin kami komentari namun baru bisa bergabung di dunia sosial. Kenapa ya pendeta tidak berani menjalankan perintah kitab sucinya, sementara umat Islam menjalankan semua perintah di dalam kitab sucinya? Jadi apa alasan pendeta ini tidak mau menjalankan perintah kitab sucinya? Apakah salah konteks? Apakah itu ayat palsu? Atau pendeta ini tidak mau sombong di depan semua umat Kristen? Ini jawabannya. Assalamualaikum, saya bukan ustazah, namun setiap wanita diwajibkan belajar agama sebagai bekal pengetahuan untuk diri sendiri dan anak-anak jika mereka bertanya soal agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Jadi apapun agama kalian yang sudah nonton di vlog kami, sempatkan tekan subscribe dulu ya, dan mari kita berteman. Ustadz Masyud ini dan juga saya kira apologet muslim yang lain ya, saudara mengatakan diri kristolog ya, tapi kalau di dalam istilah Kristen itu, terminologi Kristen itu, kristolog itu kurang tepat sih sebetulnya. Karena kalau mengatakan kristolog itu hanya ahli di dalam bidang kristologi mengenai Kristus, sedangkan teologi Kristen kan ada bibliologi Alkitab ya, ada doktrin Allah, nanti bahas Tritunggal, sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Jadi agak kurang pas sebetulnya istilah kristolog ya, seperti itu. Nah, ada banyak mengkritisi hasil pemikiran sendiri. Nah, ini yang saya lihat. Saya kasih contoh tadi masalah minum racun itu. Siapa bilang tafsirannya Kristen adalah semua pendeta minum racun tidak apa-apa? Ini tafsiran konyol. Kristen tidak tafsir seperti itu. Dan Yesus memberikan firman-Nya itu, maksudnya tidak begitu. Yesus yang kami percaya bukan Yesus yang irasional. Suruh pengikutnya minum racun. Maka kalau baca itu kan lihat konteks. Lihat konteksnya seperti apa, kan begitu. Yesus memberikan perintah itu apa konteksnya? Masa seorang bukan saja pemimpin agama, bukan nabi saja, tetapi dia adalah Allah sendiri menurut keyakinan Kristen. Lalu secara konyol, pendeta-pendeta, para rasul, ya, pengikut saya minum racun tidak apa-apa. Ini apa ini? Logikanya apa kayak gini? Nah, Kristen tidak memahami seperti itu. Maka ketika disuruh minum racun, kalau minum racun tidak mati, saya masuk Kristen. Loh, yang memahami ayat ini, minum racun tidak mati, sembarang minum racun tidak mati, siapa? Tidak begitu. Ya. Jadi konteksnya itu adalah apa? Yesus sudah selesaikan tugas pelayanannya, sekarang memberikan perintah untuk memberitakan Injil. Konteksnya adalah memberitakan Injil. Apapun kesulitannya, beritakan Injil. Nanti kamu akan mengalami ini, tetapi kuasaku akan menyertai engkau, kan begitu. Jadi itu intinya di sana, Maka sangat mungkin bisa saja terjadi ya, kemungkinan pertama, ketika seorang memberitakan Injil, lalu dia ditunggu di jalan, mau dibunuh, tidak jadi dibunuh, bisa. Dibunuh benaran, bisa. Kami mencoba mencari ayat minum racun maut, dan ini yang dijawab Mbah Gogel. Jadi ayat ini, ayat amanat Agung Yesus. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Berikut adalah penjelasan penting mengenai makna rohani dan konteks dari ayat tersebut agar tidak salah dipahami. Yang pertama, perlindungan dalam pelayanan bukan ujian iman. Maksud ayat ini merupakan janji perlindungan supranatural dari Tuhan bagi para muridnya saat mereka pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jika dalam perjalanan misi tersebut, mereka tidak sengaja diancam bahaya atau diracuni oleh orang yang membenci Injil, Tuhan berkuasa meluputkan mereka dari kematian. Dan yang kedua, dilarang sengaja mencoba atau menguji Tuhan. Firman ini bukan perintah atau izin untuk sengaja meminum racun atau memegang ular berbisa demi pamer kesaktian dan membuktikan kerohanian. Menguji Tuhan dengan sengaja melakukan tindakan berbahaya justru melanggar firman Tuhan lainnya. Seperti yang tertulis dalam Lukas jam 4:12, jangan engkau mencobai Tuhan, Allahmu. Tapi ada seorang pendeta yang sudah mencobai ayat ini, malah berakhir meninggal. Mungkin karena hal ini pendeta-pendeta takut membuktikan firman Tuhan ini. Saya tambah satu saja lagi mungkin. Misalnya juga tadi mengenai firman ya.
Injil Yohanes ya, Injil Yohanes lalu kemudian firman itu menjadi manusia. Ini juga saya kira karikatur sebetulnya ini dari Ustadz ya. Jadi mengkarikatur doktrin Divinatur Christus. Di dalam pemahaman Kristen tidak rancu antara keilahian Yesus dan kemanusiaannya, tidak campur aduk, nggak ada itu. Manusianya bisa dibunuh, bisa mati. Maka saya kasih satu contoh. Kalau Yesus itu Tuhan, ini kan pertanyaan Muslim ya. Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa mati? Lah ini pertanyaannya rancu. Kenapa? Karena yang mati manusianya, sifat manusianya, sedangkan sifat ilahinya tetap dia adalah Allah sejati. Jadi manusia bisa mati. Maka kalau dikatakan, termasuk ada banyak orang Kristen juga salah paham yang pendetanya itu ya, mungkin yang banyak, ayo kalau ikut Yesus sembuh, ikut Yesus banyak berkat ya. Itu jemaat yang gak dididik akhirnya juga tanya, kalau Yesus Tuhan itu kenapa mati? Yang mati kemanusiaan. Mengapa kemanusiaan mati? Justru karena Allah tidak bisa mati, maka Yesus yang adalah sang firman, sang logos yang kekal itu turun ke dalam dunia mengambil natur manusia. Jadi natur manusia itu sesuatu yang ditambahkan kepada natur ilahinya sehingga dia punya dua natur yang beda. Bersatu dalam satu pribadi logos, tapi dua natur ini beda. Manusianya butuh makan, maka Yesus makan. Manusianya bisa capek, manusianya kalau dipukul bisa sakit. Naik ke atas kayu salib bisa mati. Nah, maka dari pernyataan Ustadz Masud ini campur adukan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus. Ini pun nggak clear. Jadi dia mengkarikatur doktrin Divinatur Christus, lalu kemudian dikritik. Tapi yang dia kritik hasil pemikirannya sendiri, bukan apa yang dipahami Kristen begitu. Saya kira sampai di sini saja, mungkin dia mau menyanggah, silakan. Langsung aja, doktrin bahwa Yesus 100% manusia dan Yesus 100% ilahi itu dari Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi. Itu sempat sudah saya pelajari, bukan saya memahami terus dalam format pikiran saya. Enggak. Saya justru memahaminya ya dari doktrin-doktrin Kristen sendiri. Nah, makanya tadi saya tanyakan, kalau memang Yesus itu punya dua adikodrati, kodrat ketuhanan dan kodrat kemanusiaan. Di ayat itu coba dipahamilah ya, ayat Yohanes ini. Firman menjadi manusia. Ya. Oke lah dikatakan punya dua adikodrati, enggak masalah, oke. Tapi kan menjadi manusia, bahkan yang bahasa Yunaninya itu kan diartikan, coba jangan itu dulu kan, sama-sama kan? Ya. Ya. Jadi ini, itu sudah ditulis kok, yang ayat 14 itu, Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Yang sebenarnya dalam bahasa Yunaninya itu diartikan daging sebenarnya, bukan manusia, daging. Dagingnya maksudnya itu adalah manusia. Manusia Yesus. Nah oke lah, ya. Kan pada diri Yesus, manusia Yesus, itu ada sifat Tuhan. Katakan begitu. Ya. Kalau memang Yesus menyatakan diri dengan sifat-sifatnya, ya, seperti bisa berjalan di atas air, ya, bisa menghidupkan orang mati. Bahkan di Al-Quran itu disebutkan mencipta burung dari tanah liat, menjadi burung beneran, bisa terbang, persis seperti burung sudah. Ya, kalau yang dinyatakan oleh Alkitab Kristen masih belum ada apa-apanya yang dijelaskan oleh Al-Quran. Bahkan di Al-Quran itu yang Maryam ayat 30 disebutkan pada saat dibuaian baru lahir, Yesus sudah bisa berbicara. Ya, lancar berbicara dengan orang dewasa, lebih hebat lagi. Nah, jadi anggapan Yesus sebagai Tuhan itu kan anggapan orang Kristen. Kan? Bukan anggapan Nabi Isa sendiri atau Yesus. Karena menurut di antaranya juga yang disebutkan di dalam Lukas pasal 22 ayat 40 sampai 45 itu, ya saat di Bukit Getsemani Yesus berdoa kepada Allah. Nah, saat berdoa itu dia didatangi oleh malaikat. Dan malaikat ini memberi kekuatan kepada Yesus. Kalau memang dalam diri Yesus itu ada sifat ketuhanan, kodrat keilahian Yesus, seharusnya malaikat yang diberi kekuatan oleh Yesus, bukan malaikat yang diberi kekuatan oleh yang memberi kekuatan kepada Yesus. Benar juga ya apa yang disampaikan Bapak Ustadz ini. Kalau di dalam diri Yesus ada keilahian Sang Maha Kuasa, kenapa harus diberi kekuatan sama malaikat? Saya jadi pusing mempelajari Kristen. Kan itu. Apalagi Yesus malah tambah ketakutan. Kan katanya dirinya itu ada kodrat keilahian. Mohon maaf contohnya. Ustadz Masud orang mana? Saya orang Sidoarjo. Berarti tahu rumah sakit umum Sidoarjo? Tahu, karena saya orang Sidoarjo. Berbeda dengan Pak Muriwali. Pendeta Muriwali bisa jadi karena dia orang Malang, dia nggak tahu rumah sakit Sidoarjo. Kata-kata orang Sidoarjo melekat pada diri saya. Kan gitu. Melekat pada diri saya. Terus nggak mungkin, oh mohon maaf saya nggak tahu rumah sakit. Loh katanya orang Sidoarjo. Iya itu kan pengetahuan saya, tapi kemanusiaan saya nggak tahu. Itu nggak bisa.
Jangan dibohongi dengan cara-cara filsafat. Saya ini juga belajar filsafat. Sama. Ya, sampean juga belajar filsafat. Nah ini, ya. Kalau memang Yesus itu Tuhan, untuk apa diberi kekuatan oleh malaikat? Lukas pasal 22, coba cek ayat 40 sampai 45. Ya kan? Terus di mana letak sifat ketuhanannya itu? Apalagi Yesus nggak tahu musim buah ara. Ya, pohon ara berbuah. Lah wong Tuhan kok nggak tahu musim itu gimana? Apa kemudian kita mengatakan itu karena sifat kemanusiaannya? Lah pengetahuannya sebagai kodrat ilahi itu mana? Ya kan? Ini. Apalagi kemudian, ya, tadi disebutkan bahwa konteks dari Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 itu adalah murid-murid Yesus yang diperintah untuk menyebarkan Injil ke seluruh manusia. Oke. Tapi coba dicermatilah bunyi ayat-ayat Injil itu. Jangan melihat dari seenaknya sendiri ngomong dalam konteks format filsafat. Nanti ketahuan sampai nggak ngerti Injil malahan. Ya kan? Coba dilihat ayat itu. Ya. Oleh karena pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis? Siapa yang percaya dan dibaptis? Kaitannya siapa yang percaya itu yaitu orang yang beriman Yesus sebagai Tuhan. Bukan murid-murid Yesus yang menyebarkan ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya. Dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berarti ini orang umum yang mau percaya pada Yesus. Bukan murid-murid Yesus. Coba dipahami teksnya. Kan Pak Muri Wali sudah belajar filsafat toh. Masa nggak paham ayat ini? Ya kan? Nah, itu. Ya. Nah, kalau yang tidak percaya akan dihukum lah. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Loh, kan enak sudah. Siapa orang yang percaya? Yang dapat berita Injil. Jadi bukan murid-murid Yesus yang diperintah untuk menyebarkan Injil itu. Coba lihat teksnya, dipahami dengan baik. Ya, baik yang berbahasa Yunani, berbahasa Arab maupun bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Insya Allah terjemahan dan pengertiannya sama. Ya, ya sementara itu terima kasih. Saya langsung, ya silakan. Saya langsung tanggapi yang terakhir ya. Saya sudah jelas tadi itu kepada orang Kristen secara umum yang memberitakan Injil, jelas di sana tadi itu. Jadi saya kira kurang memperhatikan. Coba diputar kembali itu. Jadi perintah memberi konteksnya penginjilan ya, murid-murid diperintah memberitakan Injil dan orang Kristen secara umum yang memberitakan Injil. Buka aja Injilnya tuh dibuka. Tidak. Jelas tadi gini. Sebentar, tak bacakan lagi, tak baca. Tak baca ayatnya. Apa ayatnya, Banda? Belum perlu. Loh. Nah, apa ayatnya, Banda? Tidak, masalahnya bukan itu. Anda salah paham apa yang saya katakan. Begini. Ya. Tadi saya sudah jelas konteksnya penginjilan ya oleh murid-murid kan begitu kan? Dan itu penginjilan itu bisa dikerjakan oleh semua orang. Maka saya kasih contoh jelas tadi. Bisa saja misalnya saya atau orang Kristen pergi memberitakan Injil lalu dikasih racun, bisa Tuhan pimpin tidak mati, bisa juga. Coba dicek bunyi ayatnya, Anda. Coba dibaca dulu. Pernyataan saya ini sudah mengindikasikan itu untuk semua orang percaya. Jadi tidak usah dipantah lagi. Betul, semua orang percaya, betul. Iya. Betul. Berarti semua orang yang percaya kalau minum racun nggak mati. Tapi konteksnya penginjilan itu yang Anda tidak tahu. Loh, konteks penginjilan. Coba dibaca lagi. Nah, apa ayatnya, Mbak? Bunyi ayatnya coba. Tidak, konteksnya penginjilan. Loh, nggak usah menghindar. Coba dibuka. Tidak usah, saya Loh, ya. Tidak usah. Loh, Jadi nggak usah sih. Tidak, gini, konteksnya penginjilan. Pergilah ke beritakan Injil ke segala makhluk kan? Loh, iya. Ke segala Itu, makhluk. Terus? Jelas konteks penginjilan. Jadi siapapun Terus. Ya, terus. Jadi siapapun orang Kristen yang memberitakan Injil, tidak peduli orang siapa. Mana ada yang memberitakan Injil? Sebentar dulu. Siapapun orang Kristen yang memberitakan Injil ya, tidak ada kata memberitakan. Lah, coba. Tuhan tolong itu intinya. Coba buka, dibaca. Saya tidak perlu tunduk kepada apa yang Anda katakan. Loh. Saya tidak perlu. Saya enggak hafal. Bu, jangan tunduk pada saya. Iya. Baca kitab suci Anda, Markus pasal 16. Saya sudah kuasai kitab suci saya dan Baik, kalau Anda menguasai, coba baca tanpa melihat tulisannya. orang Kristen tidak hafal Alkitab, bukan hafal Alkitab, tapi mengerti Alkitab. Baik. Kok pendetanya malah jadi marah-marah ya? Mungkin karena didesak untuk membaca Bible dan harus mempraktekkan ayat tersebut, sehingga pendeta ini naik pitam dalam debat lintas agama. Kok sama ya seperti Mihana yang sering marah-marah juga jika terdesak seperti ini? Saya nggak ngerti. Makanya gini, Anda itu mau tundukkan saya di presa posisi Anda, saya tidak mau. Loh, saya nggak menunjukkan, tapi yang jelas Anda sendiri nggak paham. Sebentar. Ini jadi pendeta memalukan ini. Kamu yang memalukan. Loh, maaf, saya dulu. Maaf. Gini loh. Ya, baik. Tidak, sebentar, saya lanjutkan dulu. Ya. Ini kan waktu saya tadi. Iya. Kalau Muslim hafal Quran itu katanya bagus. Kalau Kristen bukan hafal, belajar memahami. Jadi dia paksa perspektif Muslimnya kepada saya tidak terima. Pahami kitab suci Anda, baca. Sebentar, baca. Tidak, Kristen tidak seperti itu. Kristen tidak seperti itu.
baik, dibaca. Saya nggak mau. Saya Loh, nggak mau. coba dari pihak Kristen silakan dibaca kitab sucinya di handphone itu. Nggak usah buka. Loh, sebentar. Anda jangan. Nggak bisa. Anda paksa saya seperti Anda nggak bisa. Mohon Jadi maaf. gini loh, Anda Ya. itu gini. Jadi Anda ini gini loh. Dasarnya dari Alkitab, jangan. Dengar dulu, bukan masalah itu. Sebentar. Anda diam dulu. Mohon maaf. Iya, Anda diam dulu. Saya diam dulu. Mohon maaf, saya selaku moderator bisa. Ini yang sama yang Anda tidak paham. Jadi gini. Perspektif Muslim hafal Quran mau dipaksakan ke Kristen, tidak begitu. Saya tidak Sebentar, berperspektif Muslim loh ya. Waktu saya berikan iya. kepada saya dulu. Jadi gini loh. Muslim itu kan hafal ayat-ayat Quran kan? Kristen belajar memahami, bukan masalah hafal gitu kan? Jadi memahami prinsip-prinsip ajaran doktrin di dalamnya kan begitu. Jadi ini seakan-akan mau bawa ya. Saya dipaksa untuk ikut cara Islam, saya tidak mau. Jadi tidak bisa kan seperti itu. Makanya saya bilang tadi, Ustadz Masyud ini membuat karikatur kan? Jadi karikatur seakan-akan Kristen memahami begitu, lalu dia mengkritisi pemikirannya sendiri kan begitu. Nah begini, masalah itu tadi masalah penginjilan, saya kembali ya. Itu konteksnya penginjilan dan siapapun yang memberitakan Injil, entah para rasul, entah para murid atau siapapun, dia akan disertai oleh Tuhan. Itu intinya. Jadi kalau tafsiran Anda mau paksakan kepada saya, ya tidak bisa. Silakan kritisi tafsiran Anda sendiri. Saya tidak tafsir seperti itu. Tolong jelaskan, Yesus kok diberi kekuatan oleh malaikat itu loh. Saya mau jelaskan sekarang kan, dengar dulu kan begitu. Jadi Yesus tujuan kedatangannya apa kan, penebusan ya, menebus orang berdosa. Kan seperti itu. Nah, karena konteksnya adalah penebusan dan yang menebus manusia haruslah manusia, maka Sang Logos ini datang ke dalam dunia menjadi manusia kan, mengambil natur manusia. Jadi natur manusia ini ditambahkan kepada natur keilahiannya sehingga dia mempunyai dua sifat. Dan di dalam konteks pekerjaan penebusan ini, keilahian Yesus tidak boleh tolong. Itu intinya. Kalau keilahian Yesus tidak harus menolong, maka dia tidak murni lagi konteks penebusannya. Seperti itu. Maka murni kemanusiaan Yesus bekerja, ya, melakukan tugas-tugasnya sehingga dia mengalami kesulitan, iya. Ketika dia pukul sakit, tidak sakit. Keilahiannya ada, jelas ada. Tetapi apakah boleh? Wah, ini kemanusiaan Yesus menderita, maka sekarang nggak perlu. Jadi disirnakan saja kesulitannya. Kalau begitu, maka dia tidak layak untuk menjadi penebus. Karena penebus harus datang, harus bekerja, harus taat, harus menderita dan mati di atas kayu salib. Lah terus diberi kekuatan malaikat itu untuk apa? Kan Yesus itu berdoa, Iya, ya kan? iya. Didatangi malaikat, diberi kekuatan. Ngapain diberi kekuatan malaikat? Dia memiliki sifat ketuhanan. Dia sendiri yang akan memberikan Itu kekuatan. karena Anda campur adukan antara kemanusiaan dan Sisa ketuhanan, ya kan? Berarti Anda nggak ngerti Anda konsep yang tidak itu. paham, Anda yang tidak paham. Anda campur adukan kemanusiaan dan Sisa keilahiannya. ya. Karena ilahinya sendiri tidak bercampur, saya sudah katakan tadi, tidak bercampur dengan kemanusiaan, sama sekali tidak. Maka karena tugas Sebentar. karena tugas Tuhan penebusan bisa menolong manusia apa tidak? Tuhan Yesus bisa menolong manusia. Yesus bisa apa tidak? Sebentar. Tuhan Yesus bisa menolong manusia. Yesus apa tidak? bisa, tetapi tidak dipakai. Kenapa? Karena kemanusiaannya harus murni bekerja. Terus kenapa malaikat memberi kekuatan Yesus? Yesus kan punya sifat kekuatan sendiri. Dia itu Tuhan. Makanya saya sudah bilang itu tidak dijadikan hak istimewa karena kemanusiaannya harus menderita. Nah, mengapa harus menderita? Nah, berarti ya Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada manusia Yesus, bukan malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Anda yang Anda tidak paham ya? Saya paham kok. Nah, gini ya. Coba saya ulangi lagi. Ya, saya nggak akan mencampur adukan sifat ketuhanan Yesus, sifat kemanusiaan Yesus. Saya itu jauh lebih paham daripada Anda. Jangan mengklaim Anda saya nggak paham. Ya, jangan mengklaim orang lain kamu karena nggak paham. Belum tentu. Buktinya Anda saya suruh baca ayat nggak bisa. Itu karena Anda bicara dalam konteks Islam Anda. Saya tidak mau. Enggak. Saya tidak Sebentar. mau. Gini loh. Ini Gini loh. bunyinya sebentar. Kristen bukan hafal ayat. Saya sudah katakan tadi. Saya pegang seluruh Loh, prinsip Alkitab. saya tahu Anda Saya disuruh pegang baca seluruhnya. Alkitab nggak mau. Baca, Tapi bukan- dibuka. Iya, tapi bukan menghafal Alkitab. seperti Anda. Bukan. Silakan dibaca. Ya, Markus pasal 16, ya, ayat 15 sampai ayat Ya. 18. Saya baca atau tidak baca, saya sudah tahu prinsipnya. Maka yang saya jelaskan Prinsipnya, sudah. Anda itu ngawur karena nggak jujur, nggak berani baca Alkitab. Baik, itu loh. Ini apa? Baik, yang jujur, ayo dibaca. Baik, sekarang gini loh ya. Kalau sebentar. Sudah, Anda nggak jujur. Tidak jujur Anda itu. Kalau saya buka Ya. Alkitab sekarang. Kalau jujur, penjelasan ayo buka, baca. Ya, ayo penjelasan baca. saya sama. Ya, Penjelasan ayo. saya sama. Lalu apa? Ayo baca, silakan. Ya, silakan ya dibaca. Dengar dulu, penjelasan saya sama. Dan Anda yang ngawur kalau begitu. Lah, menurut Anda ngawur. Buktinya apa? Baca apa saya ngawur Coba itu? Saya buka ya. Saya buka. Saya baca ya. Ya, baca. Yang nonton diam ya. Kalau tidak saya langsung pulang. Mohon maaf audiens, silakan untuk tenang. Nanti ada kesempatan sendiri. Ayo dibaca. Gini loh, Anda undang saya kan mau diskusi sama Ustadz Mas. Iya, ya udah dibaca biar waktunya nggak habis. Ya, ayo dibaca biar waktunya nggak habis sudah. Dibaca. Sekarang coba lihat ya. Coba Saya baca dengar, semua dengarkan baik. Ya.
penjelasan saya sama, tidak berbeda, ya. Sama saja. Anda tanya apapun ya sama. Ya coba. Ya karena gak paham Alkitab saya buka kamu. sekarang. Ya, Anda suruh buka kan? Ya. Ya, dengarkan ya. Sudah tenang. Saya baca ya dan saya jelaskan. Sama nanti tidak berbeda, ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Perhatikan, beritakan Injil kepada segala makhluk, ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Konteksnya adalah pemberitaan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ayat 17, ayat 17. Sebentar, objeknya itu siapa yang percaya gitu kan? Objeknya itu loh. Konteksnya memberitakan Injil, siapa yang percaya diselamatkan, kan begitu, jelas Iya kan? betul, siapa yang percaya, berarti siapa saja, bukan hanya penginjilnya. Di situ adalah perkataan Yesus mengatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, padahal sebenarnya ayat ini palsu. Jadi itu ayat palsu. Jadi pantas saja setiap pendeta yang mencoba membuktikan ayat amanat agung ini malah meninggal semua, dan tidak sedikit para pendeta yang menjadi korban ayat amanat agung ini. Ternyata ada orang Kristen yang menyatakan bahwa ayat amanat agung ini teridentifikasi ayat palsu. Kalau ayat palsu artinya bukan firman Tuhan. Lalu firman siapa? Kok berani sekali menjadikan sebagai ayat kitab suci? Semua orang Kristen yang memberitakan Injil, siapa saja? Mana di situ semua yang percaya? Iya, orang percaya kan orang Kristen. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Saya belum baca ayat 17. Nah, ini Anda Oke, ngawur. Ini ayo Anda terus. ngawur lagi. Saya belum baca ayat 17. Ini kan sudah ayo. kemeruh ini kan. Iya. Coba saya baca ayat 17. Iya. Sudahlah, jangan terlalu sok kan begitu ya. Saya baca dulu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Ya. Iya. Jadi tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Siapa yang orang percaya itu? Semua orang Kristen. Saya. Semua orang Kristen, betul. Lanjut. Tetapi Anda tidak bisa lepas ayat 17 ini dari konteks penginjilan. Nah itu. Nah, ya ini nggak paham kalimatnya. Ini kalau jadi pendeta menyesatkan ini. Baik, bisa dilanjut, Pak Pendeta? Ayo. Ya, oke. Nggak paham kalimat bagaimana? Mohon maaf, Ustaz Masud. Ya, untuk Nah ini Anda ini sudah ngawur ya. Nah, Lagi nih, coba, paham coba ya. bagaimana, Pak Pendeta? Dilanjut. Coba dilihat sebentar, biar itu, biar dia lega itu. Ya. Kan buka dong. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya berarti semua loh. Semua orang Kristen. Saya Orang sudah Kristen. kan beritanya ulang-ulang. Ya, betul kan? Iya. Nah, terus tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. percaya, Ya sudah itu. Bukan yang percaya memberitakan Injil, enggak. Itulah ngawurnya Anda. Loh ya. Konteksnya adalah pemberitaan Injil. Coba dibaca Iya. lengkap lagi, dibaca lengkap lagi. Tak. Loh, Sekarang Anda dengar saya dulu. Sekarang Anda dengar saya dulu. Yesus datang ke dalam dunia apa sih? Saya bilang tadi, dengar dulu. Penebusan. Karena penebusan. penebusan itu pun juga dusta. Sebentar dulu. Karena penebusan, maka ketika Yesus selesaikan karya penebusannya, sekarang dia perintahkan orang percaya siapa saja untuk memberitakan Injil. Ini konteksnya. Dan dalam konteks ini, muncullah kata-kata ini tadi, masalah racun, pegang ular, dan lain sebagainya. Ya itu kan orang yang percaya toh. Itu yang Anda dapat. Ah, itu orang. Anda Nah, ini- sekarang gini, termasuk Anda penginjil apa bukan? Sebentar dulu. Anda ini gini loh ya. Ah. Anda ini memaksakan tafsiran Anda untuk saya terima. Itu. Saya tidak memaksa Anda, saya ingin bukti. Sekarang saya sudah jelaskan semua dan pertanyaan sanggahan Anda tidak relevan sama saya. Loh, kok tidak relevan? Tidak relevan. Sekarang minum racun, itu relevan nggak itu? Pembuktiannya. Anda jangan mengatakan, mengklaim, tapi nggak berani dibuktikan. Itulah ngawurnya Anda. Loh. Dengarkan saya. Yang ngawur itu pendeta Muriwali. Dengar dulu ya. Baik. Minum racun pegang ular itu bukan bukti untuk Kristen. Loh. Sama Anda. Tapi di dalam Tanda-tanda penginjilan ini Yesus menyertai. menyertai orang yang percaya. Jadi maaf ya, saya ini calon dokter dari luar negeri ya. Apalagi calon dokter pikirannya kayak begitu, memalukan. Kalau depannya seperti ini, Calon dokter kayak Dengar begitu dulu. ya memalukan. Dengar dulu. Kalau depannya seperti ini, saya stop. Saya tidak akan terlibat lagi. Mohon maaf, silakan. Jadi ini dapat kusir namanya. Ini sebetulnya dapat kusir. Jangan kusir. Anda sendiri nggak paham Alkitab, gini calon dokter. Ya memalukan dong. Anda yang memalukan yang tidak paham Alkitab.